Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hariani CN untuk membahas seputar informasi pemakaman. Nah, untuk season sekarang tanggal 2 Januari 2023. Untuk hari ini pembahasannya mengenai tentang pemakaman ya. Kalau kemarin kan perpanjangan. Nah, ini pemakaman. Nah, pemakaman itu untuk di DKI Jakarta ada yang namanya pemakaman baru, ada yang namanya pemakaman tumpang. Nah, untuk season hari ini kita bahas yang tumpang karena memang di DKI Jakarta sudah tidak ada makam baru. Jarang sekali makam baru karena lahannya terbatas. Ada makam baru itu menggunakan petak X kadaluarsa. Jadi yang sudah tidak diurus bertahun-tahun digunakan, dan itu pun hanya TPU tertentu yang membuka untuk makam baru saat ini. Untuk informasinya, yang terbaru yang masih ada petak makam baru itu di Kampung Kandang, Srengseng Sawah, dan Joglo. Tapi informasinya Joglo sudah full ya, berarti hanya tinggal Srengseng Sawah dan Kampung Kandang. Sebelumnya juga Menteng Pulo buka, tapi infonya juga terakhir full. Untuk Tanah Kusir juga full. Untuk Karet Bifak udah tutup, tidak ada makam baru sejak 2017. Kalau untuk Karet Pasar Baru Barat yang sebelahnya Karet Bifak itu, dia 2016, lebih dulu daripada TPU Karet Bifak gitu ya. Jadi di sini karena di TPU DKI Jakarta banyak yang makam tumpang, di sini saya mau menjelaskan tentang syarat, alur, proses untuk pemakaman tumpang. Oke, disimak ya. Nah, awal mula pemakaman tumpang ya, apa saja sih syaratnya yang harus dilengkapi dokumen berkasnya pada saat penguburan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya untuk pemakaman tumpang dibawa sudah pasti surat IPTM terdahulu, surat makam yang terdahulunya yang perpanjangan per 3 tahun. Itu untuk dasar kita menggali petak yang akan dipakai untuk penguburan jenazah baru gitu ya. Nah, surat IPTM tersebut dilampirkan, dibawa ke kantor TPU bersama dengan KTP jenazah yang baru yang akan dimakamkan serta surat medis yang menyatakan meninggal dunia dari puskesmas atau dari rumah sakit. Kalau memang meninggalnya di rumah, ada klinik, dokter praktek, dokter pribadi, atau tenaga medis lainnya yang bisa membuktikan bahwasannya telah meninggal dunia, itu nggak masalah. Nanti bisa diperbaharui di puskesmas sesuai domisili KTP almarhum atau di rumah sakit terdekat gitu ya. Nah, untuk surat medisnya dilampirkan bersama dengan surat tumpang dan KTP almarhum, dibawa ke kantor TPU, didaftarkan untuk registrasi permohonan lubang. Nah, yang datang itu kalau bisa sesuai dengan nama di surat. Jadi si pemegang surat, si penanggung jawab surat, untuk eksekusi pemakaman penggalian lubang gitu ya. Kalau memang berhalangan yang datang bukan si pemegang surat, alangkah baiknya disiapkan surat kuasa dari pemegang surat gitu ya. Nah, jika memang ada kendala yang megang surat sedang di luar kota atau sedang sibuk di rumah sakit, boleh nggak apa-apa perwakilan keluarganya yang hadir, tapi kalau bisa yang masih satu kakak ya. Kalaupun beda kakak, paling tidak ada konfirmasi via telepon, nanti disinkronisasi dengan petugas yang ada di kantor TPU. Semuanya bisa dipermudah, semuanya ada jalannya untuk pemakaman disegerakan gitu ya.
Untuk kelengkapan yang lain itu bisa menyusul. Memang ada beberapa item yang harus dilengkapi untuk pemakaman. Kurang lebih sekitar ada 8 item. Nanti akan dibahas di channel berikutnya, di video berikutnya apa saja sih kelengkapan-kelengkapan berkas untuk item-item mendapatkan surat IPTM dari penguburan gitu ya. Jadi setelah penguburan kan ada kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkas itu ada item-itemnya. Poin-poinnya ada 1 sampai 8 item. Nanti dijelaskan di video selanjutnya gitu ya. Jadi ini khusus untuk pemakaman dulu aja yang disegerakan. 3 item wajibnya itu ya. Yang pertama KTP almarhum, yang kedua surat medis, yang ketiga tumpang. Surat tumpangannya jadi IPTM yang akan digali ya. Oke. Nah, IPTM-nya kalau tidak bisa melampirkan surat lapor hilang dari kepolisian. Syaratnya itu harus tahu fisik makam. Dicek dulu fisik makamnya, nanti dicek di komputer sistem, diberikan notis untuk ke polsek sebagai lampiran dasar dari penggalian gitu ya. Nah, setelah 3 item wajib itu barulah petugas memberikan informasi tentang persetujuan tumpang, apa saja yang harus ditandatangani, formulirnya, itemnya gitu ya. Nah, setelah administrasi di kantor beres, langsung ke tempat gali ya, ke pemakaman, ketemu sama tim galinya. Nanti tim galinya sudah dimonitor biasanya sama petugas galinya, sama petugas adminnya maksudnya gitu ya. Nah, bersama petugas admin atau sudah dimonitor petugas admin, biasanya tim gali sudah standby. Nah, si ahli waris langsung ke lokasi petak, bertemu dengan tim, langsung difoto dengan petak makamnya. Sebelum melakukan penggalian, biasanya tim dari petugas gali tutup ya, itu foto ahli waris yang menandatangani surat, yang datang, yang menyetujui persetujuan tumpang gitu ya. Nah, setelah foto baru langsung eksekusi gali. Nah, setelah gali ditinggal boleh, ditunggu boleh, barangkali ada keperluan lain gak masalah. Yang penting sudah ketemu tim gali, sudah oke sesuai dengan petaknya, sesuai dengan surat, sesuai dengan persetujuan keluarga gitu ya. Nah, sudah oke lah gitu, langsung dieksekusi, digali, mau ditinggal boleh, barangkali ada keperluan, yang penting sudah kontak gitu ya. Nanti kan ditinggali nomor handphone juga untuk koordinasi lebih lanjut apakah lubangnya sudah siap. Biasanya estimasi penggalian itu kurang lebih 2 jam ya. Jadi dari registrasi sampai penggalian itu selesainya 2 jam. Jadi dikasih jeda lah, misalnya penguburannya mau jam 12 gitu ya, daftar jam 10 gitu. Jadi jam 12 ready. Teknisnya dari sana, dari rumah duka berangkat jam setengah 12 atau setelah zuhur, ya itu terserah, yang jelas jam 12 lubang siap kalau daftar jam 10 gitu ya. Nah, terus apa saja sih item-itemnya yang gratis dari Pemda DKI? Nih di sini saya jelasin. Untuk gali tutup, tenda, kursi, wireless semua gratis ya. Nisan, papan dinding ari sama bunga tabur yang disiapkan sendiri. Jadi sementara nisannya kan pakai kayu, terus papan dinding arinya itu yang kayu yang 12 lembar itu disiapin. Boleh kayu, boleh bambu, sesuai keluarga aja gitu ya. Nah, untuk bunga tabur, ada yang pakai bunga tabur boleh disiapkan, yang nggak pakai bunga tabur pun juga nggak masalah ya. And then selanjutnya terkait masalah gali tutup ya, gali tutup itu gratis. Jadi teknisnya semua sudah digaji, tim gali kami sudah digaji, jadi tidak ada biaya, tidak ada yang harus dibayarkan, dibebankan dan sebagainya. Teknisnya, jika memang pihak keluarga ingin memberikan kepada tim gali dalam bentuk apresiasi gitu, entah itu berupa makanan, minuman dan sebagainya, itu terserah. Itu sedekahnya pihak keluarga ke tim gali. Yang jelas tidak ada biaya apapun, tidak ada biaya lain-lain gitu ya. Nah, itu tinggal kebijakan dari keluarga buat tim gali. Yang jelas tidak ada biaya, semua free gratis dari Pemda DKI, itu free gratis ya.
Oke, nah terkait masalah wireless bisa komunikasi sama pihak kantor. Barangkali dalam pelaksanaan pemakaman itu ada yang namanya sambutan, ada sepatah dua patah dari keluarga untuk para yang hadir gitu ya. Oke, untuk saat ini informasinya pemakaman cukup. Nanti untuk di video berikutnya insya Allah saya sambung dengan item kelengkapan berkas yang ada 8 item. Sehat selalu, rezeki berkelimpahan. Terima kasih telah mensupport, mendukung channel ini. Semoga makin berkembang, makin banyak orang tahu, publik lebih cerdas, memilih berita yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.